Hai, kami dari kelompok 2 ingin membacakan cerpen yang berjudul Jogja Saat Itu dengan Ribuan Kenangannya. Cahaya bulan malam itu begitu lembut. Angin dingin menerobos perlahan dari sela-sela jendela rumah Dini, membawa aroma malam dan suasana tenang yang nyaman. Ruang tamu rumah Dini dipenuhi bantal-bantal lucu, karpet lembut, dan meja kecil yang hampir kewalahan menampung berbagai camilan yang kami bawa. Malam itu sebenarnya tidak ada rencana penting. Kami hanya saling merindu. Rindu masa SMP yang penuh kebodohan yang lucu, kenakalan kecil yang sekarang kalau diingat bikin kami senyum-senyum sendiri. Dan rindu masa di mana satu-satunya masalah besar hanyalah lupa membawa PR. Aku kangen kita yang dulu, celetuk Dini tiba-tiba. Suaranya mendadak dramatis seperti pemeran utama film remaja yang selalu bareng kemana-mana. Kami semua langsung menoleh ke Dini. Bukan karena kaget, lebih karena suaranya yang seperti habis nonton drama Korea maraton. Iya, aku juga kangen, sahut Rizka yang langsung duduk tegap. Apalagi waktu study tour, itu momen emas kita. Dini mengangguk-angguk cepat. Saking cepatnya, poni tipisnya berkibar duluan. Iya kan, aku ingin banget mengulang itu semua, ucap Dini. Kami tertawa kecil, tapi di dalam hati kami membenarkan ucapan itu. Setiap kata yang keluar dari Dini terasa seperti tombol yang mengaktifkan memori lama. Mendadak semua mulai bermunculan, mengalir satu persatu bagai film yang diputar ulang. Dan dari semua kenangan itu, study tour adalah yang paling bersinar. Waktu itu, matahari sedang berada tepat di puncak kepala. Siang hari terasa cerah seperti baru dicuci. Bayangan kami bahkan hampir menghilang saking teriknya. Itu masa-masa di mana kami masih SMP. Masa di mana energi tak terbatas dan segala hal terasa menyenangkan. Masa yang mungkin bisa dibilang masa nakal-nakalnya, tapi tetap dalam batas wajar. Karena siapa juga yang berani terlalu nakal kalau pulang-pulang masih harus ngaji. Hari itu, seperti biasa, Dini datang dengan ceritanya sendiri dan punya pertanyaan yang membuat satu kelas ikut ribut. 1 minggu lagi study tour ya? Ucap Dini sambil setengah melompat. Tentu saja kami merespon dengan heboh. Iya woi, aku udah nyiapin camilan dari 2 minggu lalu. Gue minjem kamera dong nanti. Aku sendiri mengangkat tangan sambil bilang, aku gak sabar banget. Padahal sebenarnya aku baru ingat belum mencuci tas biru yang dari semester lalu jadi gudang lembar ulangan merah. 3 hari sebelum keberangkatan, suasana sekolah berubah seperti pasar malam. Semua orang sibuk, semua orang heboh, semua orang merasa penting. Guru sudah menjelaskan tempat-tempat yang akan kami kunjungi. Nama-nama lokasinya cukup keren dan rasanya seperti kami akan melakukan ekspedisi ilmiah padahal ujung-ujungnya cuma foto bareng dan beli gelang yang bertuliskan Jogja. Di koridor, anak-anak saling memanggil dengan volume yang sama sekali tidak hormat pada gendang telinga. Lo bawa baju berapa banyak? Bawa makeup nggak? 1 aja. Sabun gue wangi bunga. Bunga apa? Nggak tahu, pokoknya bunga. Aku sendiri memilih untuk melakukan hal yang paling penting yang harus dilakukan sebelum study tour, belanja camilan. Masuk ke minimarket rasanya seperti masuk ke arena kompetisi. Tanganku otomatis mengambil apapun yang menurutku wajib untuk perjalanan, keripik, ciki, biskuit, roti, permen, coklat, air mineral, dan minuman manis. Pokoknya kalau bis mogok di tengah jalan, kami pun sekelas masih bisa hidup 3 hari. Setelah camilan beres, barulah aku memilih baju. Dan itu pun jadi drama sendiri. Aku membuka lemari dengan perasaan penuh harapan, tapi yang kutemukan hanyalah kenyataan pahit. Semua baju yang kusuka sedang dicuci. Pada akhirnya, aku berhasil memilih beberapa baju.
Terhitung aku membawa lebih batas. Terlalu banyak untuk durasi pergi yang hanya 3 hari. Tapi begitulah aku dan begitulah kebanyakan anak SMP. Semua baju terasa penting. Satu hari sebelum berangkat, aku masih sibuk mondar-mandir dari kamar ke dapur, memeriksa ulang daftar barang yang ingin dibawa. Matahari sore mulai turun, membuat suasana agak oranye. Dan di saat-saat itulah aku masih panik mencari camilan terakhir yang entah kapan kumasukkan ke laci. Malam harinya, suasana berubah. Udara sejuk menyentuh kulit saat aku tiba di halaman sekolah tepat pukul 7. Lampu-lampu besar menerangi area itu, dan anak-anak sudah berkumpul dengan semangat membara. Ada yang membawa bantal, ada yang membawa boneka, dan ada juga yang membawa tas yang hampir lebih besar dari badannya. Salah satu guru menyapu pandangan sambil memegang daftar hadir. "Sudah kumpul semua atau belum ini?" tanyanya dengan suara tegas bercampur lelah. "Ayo duduk di kursi masing-masing," tambahnya. "Kita tunggu yang belum datang." Kami pun duduk, tapi sebenarnya tidak ada yang benar-benar duduk tenang. Semua berpindah-pindah kursi, saling cek bawaan, saling teriak ujung ke ujung. Begitu semua siap, kami berdoa. Setelah itu, bis mulai berjalan perlahan. Sontak seluruh isi bis bersorak kecil, seperti segerombolan burung yang lepas dari sangkar. Malam itu penuh tawa dan lagu. Ada yang memutar musik, ada yang bermain tebak-tebakan, dan ada juga yang sudah mengantuk, tapi tidak bisa tidur karena geng sebelah terlalu heboh. Tapi menjelang dini hari, ketika sebagian sudah tertidur dengan posisi aneh, ada yang tengkurap di jendela, ada yang kepalanya miring seperti boneka rusak, suasana mendadak berubah. Terdengar suara kecil, seperti seseorang menangis. Awalnya, kami mengira suara itu berasal dari seorang siswi, tapi ternyata itu suara Jaya. Ya, Jaya, anak laki-laki yang badannya paling besar di kelas, yang biasanya tak peduli apapun dan selalu cuek. Sekarang menangis sesegukan. "Aku mau pulang," katanya dengan nada lirih. Kami semua menatapnya seperti baru melihat fenomena alam langka. Beberapa menahan tawa, beberapa merasa iba. Guru pun terbangun dan refleks berdiri. "Kenapa, Jaya?" tanya guruku setengah sadar. Aku mau pulang. Turunkan aku. Di sini juga nggak apa-apa. Nanti aku dijemput ayah." Ada jeda 5 detik di mana semua orang hanya saling menatap. Lalu guru menjawab, "Loh, kamu tuh sudah bayar. Sayang kalau tidak lanjut." Jaya tetap menangis. Kami berpura-pura tidur karena tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa jam kemudian, kami sampai di area istirahat untuk mandi dan sarapan. Udara subuh terasa dingin tetapi menyegarkan. Anak-anak turun bis dengan wajah kusut tapi semangat menggebu. Setelah makan, kami menuju tujuan pertama. Semua orang kembali ceria. Kami mengambil banyak foto yang indah, tertawa, saling memanggil nama sambil berlari-lari kecil seperti turis mini. Namun, perjalanan ke tujuan berikutnya cukup panjang. Dan benar saja, Jaya kembali menangis. "Aku ingin pulang, aku nggak kuat," katanya sambil sesegukan. Temanku Bila mencoba menenangkannya. "Jaya, ini kita sudah jauh banget. Kamu di Jogja loh. Masa ayahmu disuruh jemput sampai sini? Kasihan dong." Jaya berhenti menangis sebentar, mencerna perkataan itu, lalu mengangguk kecil. "Iya sih, kasihan ayah." Kami semua menghela napas lega. Setidaknya drama sesi 2 selesai. Sore hari, angin sejuk bertiup ketika kami berhenti untuk makan. Semua makan dengan cepat dan lahap. Mungkin karena lapar, mungkin juga karena perjalanan membuat segalanya lebih enak. Setelah makan, kami menuju penginapan, dan di sanalah banyak kejadian-kejadian aneh terjadi. Aku mendapat kamar dengan pemandangan yang indah, kota di malam hari yang berkilau. Tapi pemandangan indah itu tidak bisa menutupi suara-suara ganjil yang terdengar. Ada suara garukan di dinding, pelan tapi jelas. Ada suara ketukan dari dalam lemari. Ada suara yang sulit dijelaskan. Kami semua saling pandang dengan wajah pucat tapi pura-pura berani. Sampai akhirnya kami memilih tidur saja. Dari jendela, aku melihat hotel sebelah.
Tanpa sengaja, aku melihat sepasang suami istri yang sedang, ya, mungkin bisa disebut sedang berbulan madu. Aku langsung menutup tirai dengan cepat. Nina menoleh. Loh, kenapa ditutup? Tidak apa-apa. Ayo tidur, sudah malam Nina. Jawabku secepat mungkin. Keesokan paginya, matahari mulai menunjukkan wajahnya dari ufuk timur. Kami sarapan bersama, lalu pergi ke tempat selanjutnya. Kami sempatkan berfoto-foto sembari jalan-jalan sebentar untuk membeli sedikit oleh-oleh. Dina mengeluh sambil tertawa. Ayo kita foto-foto terus jalan bentar. Aku sudah capek banget sumpah. Kami tertawa sambil tetap memaksa Dina ikut foto. Malam hari akhirnya tiba. Kami semua bersiap untuk kembali pulang. Ketika sudah naik bis dan perjalanan dimulai, hal paling heboh pun terjadi. Muntah berjamaah. Teman di sampingku memuntahkan isi perutnya tanpa apa-apa. Aku langsung menahan napas, memalingkan wajah, dan membantu memegang kantong plastiknya. Bahkan aku menaruh kantong plastik di telinganya supaya dia mudah muntah tanpa harus aku pegangi. Aroma, ya jangan ditanya. Tapi kami bertahan sampai semua akhirnya lelah. Beberapa jam kemudian, tepat dini hari, kami sampai di sekolah. Badan lemas, mata berat, tapi hati penuh kenangan. Dan seperti yang Dini katakan malam ini, momen itu tidak bisa diulang, tapi bisa dikenang. Dan akan selalu indah bila dibahas bersama. Sebab pada akhirnya, waktulah yang membuat semuanya berharga. Dan study tour adalah salah satu hal yang paling pantas untuk dirindukan.